Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Dia adalah Tuhan yang meliputi semesta raya, meliputi seluruh makhluknya tanpa batas. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang mencukupi semua kebutuhan makhluknya. Oleh karena itu mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memasuki tangga yang ke-14 dari titian kesadaran, mari kita mohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, di tangga yang ke-13, saya sudah menyampaikan bahwa kesadaran itu adalah keadaan mengerti. Yang harus kita mengerti dari diri kita adalah keadaan tubuh fisik kita, keadaan mental dan emosi kita, keadaan spiritual kita. Karena itu semua berpengaruh terhadap sudut pandang terhadap semua peristiwa yang menimpa kehidupan kita. Siapapun yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan dia bisa melihat setiap peristiwa adalah kebenaran, maka dia akan bisa menangkap pesan yang disampaikan lewat peristiwa itu oleh Sang Pemilik semesta. Sehingga dia akan bisa menaikkan level kesadaran dia pada level kesadaran yang lebih tinggi. Saya sudah membagi bahwa sesungguhnya kesadaran itu terbagi secara global menjadi dua level. Ada level kesadaran positif, ada level kesadaran negatif. Level kesadaran itu sesungguhnya adalah level energi. Jadi berdasarkan level energi berarti level kesadaran positif itu adalah level kesadaran yang getarannya positif. Level kesadaran negatif berarti level kesadaran yang energinya adalah negatif. Level kesadaran positif itu juga punya level-level lagi. Level kesadaran negatif juga punya level-level lagi. Nah, pada tangga yang ke-14 ini saya hanya akan membahas level-level kesadaran pada level kesadaran yang negatif. Sekali lagi, pada tangga yang ke-14 ini, saya akan membahas tentang level-level kesadaran pada level kesadaran yang negatif. Untuk apa tujuan dibahasnya ini? Supaya kita mengerti. Nanti dari indikator-indikator yang saya bahas, kita akan mengerti apakah level kesadaran kita masih di level kesadaran yang negatif atau sudah menuju kepada yang positif. Nah, berdasarkan level-level yang akan saya sampaikan, nanti kita akan mengerti. Baik ya, supaya lebih terstruktur, saya akan membahas dari level kesadaran yang negatif dari yang paling rendah. Jadi level kesadaran negatif yang paling rendah. Dari level kesadaran negatif yang paling rendah apa? Yang paling rendah dari level kesadaran negatif adalah yang pertama, merasa diri tidak berharga. Ini yang paling rendah dari level kesadaran negatif. Merasa diri tidak berharga. Sehingga kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Nah, orang-orang yang merasa dirinya tidak berharga, dia sama sekali tidak menghormati kelahiran dirinya ke semesta ini. Bahkan dia menganggap kelahiran dirinya ke semesta ini seakan-akan sebagai suatu kecelakaan atau sesuatu yang kebetulan. Ini jelas melanggar firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-6. Allah sendiri mengatakan, dialah Allah yang telah membentuk kita dalam rahim ibu kita sebagaimana rencananya. Jadi tidak ada satu kelahiran pun ke semesta ini tanpa rencananya. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Semua kelahiran itu direncanakan oleh Allah.
Semua kelahiran itu penting. Semua kelahiran itu sesuai dengan rencananya. Setiap kelahiran manusia ke semesta ini ya untuk rencananya. Oleh karena itu sederhana sekali hidup itu. Kita ikuti saja rencana Allah atas kelahiran kita. Bakat kita, potensi yang Allah berikan kepada kita pasti dalam rangka rencananya. Kita tinggal menemukan di mana kita menemukan berkah diri kita. Ketika kita bisa menemukan berkah terbesar yang Allah berikan pada kita, yang saya sebut personal genius zone, maka kita ketika menemukan berkah, kita akan mengerti lewat berkah itu kita akan diperankan dalam kehidupan ini. Apapun peran dalam kehidupan ini, pasti dalam rangka menjadi kepanjangan tangannya. Jadi yang paling rendah dari kesadaran manusia adalah merasa dirinya tidak berharga. Nah, orang yang merasa dirinya tidak berharga, dia sudah tidak menghargai dirinya sendiri. Bagaimana orang lain bisa menghargai dirinya kalau dirinya sendiri merasa tidak berharga, merasa dirinya tidak bernilai? Ini yang paling rendah. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, ini juga masih level yang paling rendah, yaitu membenci dirinya sendiri. Jadi ya, merasa diri tidak berharga dan kemudian membenci dirinya sendiri. Nah, kalau sudah membenci dirinya sendiri, maka dia bisa jadi ya mengorbankan dirinya sendiri. Makanya saya sering berulang kali mengatakan bahwa kesengsaraan itu sebetulnya dari perasaan sengsara. Kemiskinan itu dari perasaan miskin. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kebahagiaan dalam hidup kalau saat ini kita berada di level yang sangat rendah, yaitu merasa diri tidak berharga, kemudian membenci diri sendiri, ya, dan kemudian kita ya membiarkan diri kita dalam kesengsaraan. Kemudian yang selanjutnya, ya, orang yang berkesadaran rendah cenderung untuk memanipulasi cara berpikirnya sendiri. Jadi memanipulasi cara berpikir sendiri itu artinya adalah dia mencari pembenaran untuk membenarkan ya persepsi dirinya. Lalu yang selanjutnya dia juga tidak bisa memaafkan diri sendiri. Misalnya ada kejadian di masa lalu dan kejadian itu sudah berlangsung lama dan kejadian itu sebut saja sebuah kesalahan. Jadi dia sendiri tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Padahal sesungguhnya kalau dia menyadari semua kesalahan itulah sebetulnya bisa jadi yang bisa mengantarkan dirinya menemukan kebenaran. Keterpurukan itulah bisa jadi yang menyebabkan dirinya menjadi bangkit. Kegelapan yang pernah dilalui itulah bisa jadi yang menyebabkan dirinya menemukan cahaya terang. Karena dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, maka dia terus-menerus berada dalam situasi masa lalu. Dan dia kembali ke masa lalu. Sulit sekali untuk bangkit. Selanjutnya, ya, orang-orang yang berkesadaran rendah itu punya tendensi destruktif. Artinya cenderung untuk melukai diri. Cenderung untuk merusak dirinya sendiri. Cenderung untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jadi tidak punya sifat yang konstruktif, selalu destruktif. Pikiran dan perasaannya ya tidak pernah positif. Nah, ini yang saya sampaikan kepada para sahabat semua adalah ukuran-ukuran untuk mengukur apakah kita masih di getaran negatif atau kita sudah beranjak pada getaran yang positif. Jadi betapa luas ya getaran negatif aja sudah punya level-level tertentu. Nah, orang yang berada di kesadaran ini ya cenderung menyalahkan orang lain atau cenderung menyalahkan lingkungan sekitar. Jadi kalau ada sesuatu ya yang terjadi, yang pertama dia salahkan itu adalah orang lain. Kalau ada sesuatu yang terjadi, yang pernah dia salahkan itu adalah lingkungan sekitar. Jadi boro-boro muhasabah atau introspeksi diri. Karena orang-orang yang berkesadaran rendah cenderung untuk tidak pernah menafakuri dirinya sendiri. Habis seluruh waktunya untuk menyalahkan orang lain. Habis seluruh waktunya untuk menyalahkan lingkungan sekitar. Nah, orang yang semacam itu ya tidak akan pernah ya meningkat level kesadarannya.
Karena tidak pernah ada upaya untuk memperbaiki diri. Jangankan memperbaiki diri, menyadari saja bahwa kesalahan yang terjadi dari dirinya sendiri tidak ada. Karena semua kesalahan ditimpakan kepada orang lain. Semua kesalahan ditimpakan pada lingkungan. Bahkan lebih jauh lagi, ya, ada orang yang berkesadaran rendah, bahkan setiap kesengsaraan, setiap peristiwa yang terjadi pada dirinya, itu seakan-akan diberikan oleh Tuhannya sendiri. Ini level kesadaran yang sangat rendah. Dan menganggap itu seakan-akan takdir yang berasal dari pihak lain. Bukan akibat dari tangannya sendiri. Bukan akibat dari usahanya sendiri. Jadi para sahabat perhatikan ya indikator-indikator ini. Kalau indikator-indikator ini masih ada pada diri kita, ini adalah getaran-getaran negatif semuanya yang saya sampaikan. Ini masih sangat panjang yang akan saya sampaikan karena spektrumnya sangat luas. Lalu selanjutnya, keputusasaan. Orang yang berada di kesadaran rendah cenderung putus asa. Sulit sekali untuk bangkit. Ya, merasa tidak memiliki harapan. Ya, bahkan ya, untuk bisa bangkit itu sangat bergantung kepada energi dari pihak lain. Jadi kalau tidak ada pihak lain ya yang mencoba untuk memotivasi dirinya, sulit sekali. Padahal ya, apapun motivasi dari pihak lain itu tidak akan pernah berguna untuk membangkitkan dirinya. Karena yang paling penting adalah kesadaran dari dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang berkesadaran rendah itu cenderung memiliki bentuk ketidakberdayaan. Jadi menganggap dirinya itu tidak berdaya. Menganggap dirinya itu tidak mungkin bisa mencapai yang dicapai oleh orang lain. Menganggap dirinya itu tidak mungkin setara dengan orang lain. Menganggap dirinya itu tidak mungkin bisa mencapai apa yang dicapai oleh orang lain. Jadi kalau seseorang sudah memiliki ketidakberdayaan pada diri, kemudian putus asa, merasa tidak memiliki harapan, dan untuk memiliki harapan pun harus dibangkitkan oleh pihak lain, ini adalah level-level kesadaran yang rendah. Ini masih di level kesadaran yang negatif. Nah, kenapa saya menyampaikan indikator-indikator ini? Supaya dari sini kita bisa melakukan proses introspeksi diri. Selanjutnya, merasa sedih. Kalau kehilangan sesuatu itu sedihnya sangat dalam. Jadi seakan-akan sesuatu yang hilang itu sudah segalanya. Padahal sebetulnya kalau kita punya sedikit aja kesadaran, ketika Tuhan menutup satu pintu, sebetulnya Tuhan sedang membukakan pintu yang lain yang lebih baik. Dan kalau Tuhan mengambil yang baik pada diri kita, pasti Dia akan memberikan yang lebih baik lagi kepada kita. Dia tidak memiliki kesadaran itu. Sehingga ketika kehilangan sesuatu, dia sangat merasa sedih. Sangat merasa kehilangan. Dan seakan-akan semua harapannya sudah selesai sampai di situ. Nah, banyak orang di level seperti ini. Misalnya ya, dia punya uang 1 juta, hanya hilang uang 100 ribu. Dia fokus aja pada yang 100 ribu. Sampai dia melupakan sisanya yang 900 ribu. Karena begitu dia merasa kehilangan, semuanya yang dimiliki pun terasa hilang. Ini level kesadaran yang sangat berbahaya. Dan kalau kita memiliki indikator-indikator ini, ya ini sangat berbahaya. Ini adalah getaran yang negatif. Ini adalah level kesadaran yang rendah. Jadi orang-orang yang di kesadaran rendah, apapun yang terjadi dalam hidup dianggap sebagai tragedi. Tragedi untuk dirinya sendiri. Bahkan cenderung dibesar-besarkan dengan pikirannya. Cenderung dibesar-besarkan dengan perasaannya. Bahkan kejadian kecil pun dianggap sebagai tragedi yang besar. Kan banyak ya orang yang di level kesadaran rendah ini senang sekali menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Apalagi yang terjadi itu sesuatu yang dia tidak kehendaki. Padahal kejadian itu bagi orang lain hal yang biasa, sangat kecil, tapi oleh dia dibesar-besarkan dengan pikirannya, dengan perasaannya. Kemanapun dia pergi, kalau bertemu orang, dia menceritakan lagi, berulang-ulang seperti itu. Dia tidak sadar, padahal yang dia ceritakan, yang dia pikirkan, yang dia lakukan itu sebetulnya adalah menarik kembali untuk mendapatkan apa yang disebut dengan tragedi itu. Ya. Nah, di samping itu juga dia akan cenderung menyesali perbuatan yang sudah terjadi.
Jadi segala yang sudah terjadi itu terus disesali, hidup di masa lalu, tidak pernah bangkit. Ini para sahabat, getaran-getaran rendah semua yang saya sampaikan ini. Jadi kalau hari ini kita masih memiliki getaran-getaran ini, ya, itu harus diwaspadai. Berarti kita masih berada dalam getaran yang rendah. Nah, di getaran yang rendah ini kita akan cenderung menarik segala sesuatu yang rendah. Karena sesuai dengan pola hukum tarik-menarik. Yang serupa menarik yang serupa. Nah, orang yang berada di getaran rendah ini selalu melihat dunia ini sebagai sesuatu yang berbahaya. Jadi menganggap dunia ini tidak aman. Nah, makanya orang-orang yang berkesadaran rendah seperti ini, karena melihat dunia ini berbahaya, melihat dunia ini tidak aman, maka dia akan cenderung membuat benteng buat dirinya, ya, karena menganggap bahaya itu dari pihak lain. Padahal sebetulnya, ya, kalau orang yang sadar, bahaya itu sesungguhnya dari dirinya sendiri. Ya, bahaya itu dari dirinya sendiri, bukan dari pihak lain. Tapi orang-orang yang berkesadaran rendah cenderung menganggap bahaya itu dari pihak lain. Karena dia sudah menganggap, ya, dunia ini sebagai tempat yang berbahaya. Dunia ini sebagai tempat yang tidak aman. Bahkan semua yang ada di sekitar dia dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai ancaman. Bayangkan ya para sahabat, orang yang berkesadaran rendah, kemudian dia, ya, contohlah, misalnya dia menganut agama misalnya atau keyakinan. Bahkan agama, ya, dan keyakinannya pun dianggap sangat berbahaya oleh orang yang berbeda dengan dirinya. Jadi ancaman itu selalu dianggap berasal dari luar dirinya. Padahal kalau kita belajar definisi agama yang dibuat oleh leluhur kita, apalagi di Nusantara ini, yang namanya agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Jadi agama itu sebetulnya bukan untuk melindungi diri dari kejahatan orang lain. Makanya kenapa agama itu bersifat pribadi? Karena agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Ya, dari kemunafikan diri, dari kebohongan diri, ya, dari kebencian diri, itu, ya. Agama itu sesungguhnya itu. Sehingga kalau orang memahami esensi beragama dan dia betul-betul menjalankan agama sesuai dengan yang diyakininya, agama itu bisa menjadi benteng untuk melindungi diri dari kejahatan dirinya sendiri. Nah, orang yang berada di kesadaran rendah ini, ya, cenderung melihat dunia ini sebagai sesuatu yang berbahaya. Bahkan cenderung melihat dunia ini sebagai sesuatu yang tidak aman. Bikin rumah di benteng karena merasa tidak aman. Ya. Nah, padahal sebetulnya perlindungan terbesar diri kita dari lingkungan itu adalah nilai-nilai, persepsi, keyakinan. Kalau kita berakhlak mulia, kalau kita berakhlak baik, kalau kita peduli kepada lingkungan, bukankah sebetulnya akhlak baik itu yang akan melindungi dirinya sendiri? Jadi bukan berusaha meningkatkan level kesadaran, bukan berusaha untuk memperbaiki keadaan dirinya, malah justru membuat benteng-benteng, ya, untuk melindungi diri karena merasa pihak lain sebagai ancaman. Padahal sesungguhnya ancaman terbesar dirinya adalah dirinya sendiri. Coba ya, ada kata-kata yang bijak, ya, kalau di kami itu di dalam bahasa Sunda, ya. Jadi tong neangan ilmu teterak dikadek, tapi neangan ilmu supaya nu ngadek. Jadi jangan mencari ilmu supaya enggak mempan digolok, tapi cari ilmu supaya orang lain enggak ngegolok. Kalau mencari ilmu enggak mempan digolok, berarti sudah ada niatan kita akan berbuat jahat. Karena kalau digolok pun kita enggak mempan. Tapi kalau kita mencari ilmu supaya enggak ada orang lain yang menggolok kita, berarti itu sudah preventif. Artinya, ya, orang lain tidak mungkin kan tiba-tiba menyerang kita kalau kitanya baik-baik saja. Orang lain tidak mungkin menyerang kita kalau kitanya, ya, peduli pada orang lain, mencintai orang lain, menebarkan cinta kasih pada orang lain. Makanya semua orang-orang yang punya cinta, menjadi sumber cinta dan menyebarkan cinta kasih kepada sesama, cinta kasihnya itu sudah menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Tapi orang yang berkesadaran rendah menganggap, ya, dunia ini sebagai sesuatu yang berbahaya, menganggap dunia ini sebagai sesuatu yang tidak aman. Lalu dia mencari perlindungan menurut persepsinya sendiri.
ya, membuat benteng-benteng yang salah, benteng-benteng yang keliru, malah justru membuat level kesadarannya tidak berkembang. Nah, oleh karena itu, orang yang berkesadaran rendah cenderung dihantui oleh kecemasan, cenderung dihantui oleh rasa takut. Jadi seakan-akan yang belum terjadi pun seakan-akan itu sudah terjadi. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang level kesadaran rendah tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Orang yang berada di level kesadaran rendah ya selalu dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Itu yang membuat dia selalu takut, cemas, ya. Sesuatu yang belum terjadi pun ya direkayasa oleh pikirannya seakan-akan itu seolah-olah sudah terjadi. Itulah bahayanya ketika pikiran yang di kesadaran rendah tidak terkendali. Nah, semua indikator-indikator yang saya sampaikan ini para sahabat, ini adalah cara untuk mengukur apakah kita sudah berada di kesadaran tinggi atau di kesadaran rendah. Semua yang saya bicarakan di tangga yang ke-14 ini adalah level-level kesadaran di getaran yang negatif. Semuanya level kesadaran yang negatif, getaran yang negatif. Nah, orang yang berada di kesadaran yang rendah, ya, dia itu kalau punya hasrat, punya nafsu, itu sangat kuat sekali terhadap sesuatu. Sehingga mudah kecanduan, bahkan cenderung terobsesi. Sehingga dalam dirinya ada dorongan untuk melakukan apa saja demi untuk mendapatkan yang diinginkan. Ini contoh sederhana ya, contoh sederhana. Makanya saya di tangga yang sebelumnya bicara tentang karakter. Orang yang berkarakter, yang bentukan dari luar, ya, bukan dari kesadaran dari dalam. Apalagi dalam dirinya itu punya hasrat yang sangat besar, punya nafsu yang sangat besar, terobsesi oleh nafsunya, sehingga cenderung kecanduan terhadap yang dia inginkan, maka dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan yang dia inginkan. Sekalipun itu membahayakan orang lain. Sekalipun itu menghancurkan orang lain. Sekalipun itu ya menghancurkan banyak orang. Yang penting hasrat dirinya terpenuhi. Nah, ini terjadi ya. Contoh yang sederhana. Orang yang berkesadaran rendah. Mohon maaf. Dia ingin memiliki harta yang banyak misalnya. Dia mengeksploitasi alam. Walaupun apa yang dia lakukan itu berbahaya bagi orang lain. Menggunduli hutan. Menambang secara tidak beraturan. Sehingga semua keseimbangan alam ini diganggu hanya untuk melegalkan hasrat dan hawa nafsunya sendiri. Jadi orang-orang yang semacam ini, yang merusak alam, yang tidak peduli pada alam, bahkan merusak alam, menebarkan polusi kepada alam, ini adalah orang-orang yang berada di level kesadaran yang rendah. Jadi kita bisa menyaksikan dalam kehidupan kita saat ini, ya banyak sekali ya orang-orang yang kemudian melegalkan apapun demi untuk mencapai keinginannya, walaupun itu mengorbankan ya kepentingan publik. Yang penting ya hasratnya tercapai, nafsunya tercapai, walaupun itu mengorbankan banyak orang, walau itu menyakiti banyak orang, maka dia akan melakukannya. Contoh yang sederhana. Perang itu pasti dilakukan oleh orang yang memiliki ya kesadaran yang rendah. Karena perang itu pada dasarnya adalah kan pertarungan kepentingan. Ketika seseorang memiliki kepentingan, bahkan perang pun dia lakukan untuk memenuhi kepentingannya. Jadi perang pun dimanapun itu adalah pertarungan kepentingan. Dan ketika orang berperang, pasti saling membunuh, saling menghancurkan. Dan dia melegalkan itu. Sekalipun banyak pihak lain yang terbunuh, dia lakukan itu. Ini adalah level kesadaran yang rendah. Level kesadaran negatif. Dan kalau dalam diri kita masih ada hasrat yang semacam itu pertanda bahwa sebetulnya di dalam diri kita masih ada level kesadaran negatif. Orang yang berada di kesadaran yang rendah ini tidak siap gagal. Mudah frustasi. Bahkan ketika dia frustrasi, ketika dia itu mengalami kegagalan, sangat benci dengan kegagalan. Boro-boro bisa mengambil hikmah, boro-boro bisa mengambil pelajaran. Untuk menerima kegagalan aja dia tidak siap.
Karena dia menganggap kegagalan itu sebagai akhir dari suatu kehidupan. Lalu cenderung frustrasi. Ini berbahaya para sahabat. Kalau kita punya level yang semacam ini, punya indikator yang semacam ini sangat berbahaya. Lalu ketika seseorang terjebak dalam frustrasi, dia menjadi antagonis. Lalu cenderung mencari pembalasan. Nah, orang-orang yang di kesadaran rendah, ketika diperlakukan sesuatu yang tidak enak oleh orang lain, dia akan memperlakukan yang lebih tidak enak lagi pada orang lain. Karena orang-orang yang di level kesadaran rendah ini cenderung akan membalas. Cenderung akan membalas. Bahkan pembalasan dia, ketika dia bisa membalas orang lain, jauh lebih dahsyat daripada yang dilakukan orang pada dirinya, dia merasa puas. Bayangkan ya, kalau saat ini kita masih punya keinginan untuk balas dendam pada orang lain, karena orang lain itu dianggap sebagai seseorang yang menjatuhkan nama baik kita, meruntuhkan harkat dan martabat kita, tidak menjadikan orang lain sebagai guru kita, tidak menjadikan orang lain sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri kita. Malah justru kita melakukan pembalasan yang lebih dahsyat daripada yang dilakukan orang kepada kita. Ini bukti bahwa dalam diri kita masih ada kesadaran rendah. Nah, kalau saya tidak menyampaikan indikator-indikator ini, kita tidak akan mengerti. Jangan-jangan kita merasa, wah saya sudah berkesadaran tinggi. Padahal kita masih memiliki getaran-getaran yang semacam ini. Bahkan kemarahan itu, orang yang berkesadaran rendah itu kalau punya kemarahan, itu waktunya itu tidak bisa singkat. Bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Lalu dia terjebak dalam kebencian dalam kurun waktu yang sangat lama. Dan dia kira kebencian yang dia pelihara dalam kurun waktu yang lama itu menghancurkan orang lain. Padahal orang lain sudah kemana, orang lain sudah tidak mengingatnya. Tapi dia terus saja mengingatnya. Dan dia pikir kebencian itu buat orang lain. Tidak, kebencian itu menghancurkan dirinya sendiri. Makanya kenapa saya menyampaikan indikator ini para sahabat. Sekali lagi, mari kita lihat secara jujur. Apakah indikator-indikator ini masih ada pada diri kita? Bahkan ya, ketika ada orang lewat kepada kita, namanya sama, kebetulan alamatnya sama. Padahal orang ini tidak berbuat apa-apa kepada kita. Karena ada orang yang pernah memiliki nama yang sama dari alamat yang sama melakukan itu kepada kita. Ya, kebencian yang ada di alam bawah sadar itu kemudian bangkit lagi. Padahal bukan oleh orang yang melakukan. Cuman ada kesamaan nama, atau ada kesamaan keadaan, atau kesamaan tempat, atau apa saja. Nah, ini berbahaya ketika kita tidak punya sifat untuk memaafkan. Lalu pada tingkatan yang rendah ini, ya, pada tingkat yang rendah ini, mungkin saja seseorang sudah merasa dirinya baik. Merasa baikan. Tetapi ini di level getaran negatif yang lebih tinggi daripada yang negatif yang saya sebutkan tadi. Hanya di dalam dirinya masih ada perasaan yang muncul. Misalkan perasaan yang bergantung pada faktor eksternal. Jadi bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Jadi maksud saya begini. Seseorang bisa jadi sudah berada pada level kesadaran negatif yang lebih tinggi ketika dia sudah menjadi kesalahannya. Tetapi ya, kesalahannya itu harus diingatkan oleh pihak lain. Ini lumayan, tetapi masih butuh orang lain untuk mengingatkannya. Ya, ini masih ada arogansi pada diri kita. Karena apa? Arogansi itu saat kita tidak bisa jujur pada kelemahan diri kita sendiri. Jadi setelah ditunjukkan kelemahannya oleh orang lain, baru ada kesadaran. Nah, yang bagus itu adalah kesadaran dari diri sendiri. Sehingga arogansi ini sudah tidak kita miliki lagi. Nah, orang yang berada di kesadaran rendah ini, ya, di level manapun, cenderung menghina, cenderung meremehkan, kadang-kadang bersifat defensif. Jadi defensif itu artinya dia selalu membuat pertahanan. Jadi kalau ada orang lain mengingatkan sesuatu, dia mengatakan, saya sudah tahu. Kalau orang lain memberi sesuatu, dia mengatakan, wah itu mah saya juga sudah tahu. Defensif. Ya.
Bahkan ketika orang lain mengingatkan tentang kesalahannya, dia malah justru menasihati orang lain. Defensif. Nah, ini yang berbahaya ketika seseorang berada di level kesadaran rendah tapi merasa seakan-akan dia sudah baik-baik saja. Padahal dia masih di getaran yang rendah. Bahkan orang yang semacam ini ya masih meyakini bahwa setiap serangan, setiap kata-kata dari orang selalu dialamatkan seakan-akan itu serangan bagi pribadinya. Misalkan begini. Dia sebetulnya punya suatu sifat yang buruk. Lalu orang lain itu sedang menceritakan sifat itu. Padahal orang lain yang bercerita itu bukan ditujukan pada dia. Tetapi orang-orang yang di kesadaran rendah menganggap bahwa sebetulnya apa yang dibicarakan orang lain itu adalah serangan bagi pribadinya. Nah, ini kesadaran rendah. Jadi saya pernah dalam sebuah rapat itu ya, saya menyampaikan beberapa gagasan positif. Dari apa yang saya sampaikan itu tidak ditujukan kepada seseorang. Tetapi orang ya yang berada di situ itu menganggap seakan-akan apa yang saya sampaikan ini, gagasan ini menyerang pribadinya. Padahal saya sendiri tidak pernah tahu kalau pribadi dia seperti itu. Malah justru saya menjadi tahu pribadi dia seperti itu setelah dia kemudian berbicara kepada saya. Dan dia mengatakan apa yang saya sampaikan itulah serangan bagi pribadinya. Coba ya, orang yang berkesadaran rendah itu, orang lain yang tidak tahu kelemahan dirinya pun akan menjadi tahu kemudian. Karena apa? Karena apapun yang dilakukan oleh orang lain, kritik, ya, saran, itu dianggap sebagai sebuah serangan bagi pribadinya. Nah, ini berbahaya para sahabat. Dan kalau kita berada di level yang seperti ini, itu tanda bahwa sebetulnya kita masih berada di level kesadaran yang negatif. Masih punya rasa marah. Tidak ada harapan, masih ada arogansi. Ya. Tetapi apabila saat ini kita menyadari saya masih punya kemarahan, saya masih punya arogansi, saya masih memiliki sifat-sifat yang saya sampaikan tadi. Dan kita jujur mengakui bahwa saya punya sifat itu. Dan saat ini juga kesadaran itu akan membangkitkan sebuah kekuatan pada diri kita untuk mengatasi sifat itu. Nah, ini adalah titik kritis untuk menuju level kesadaran yang positif. Jadi titik kritis menuju kesadaran yang positif adalah sekalipun indikator-indikator yang negatif yang saya sampaikan itu masih kita miliki saat ini, tapi kita secara metakognisi menyadari, oh itu semua adalah sifat saya. Oh itu adalah getaran-getaran yang ada pada diri saya. Dan secara jujur kita mengakui kalau itu adalah sifat-sifat saya, itu adalah kesadaran saya, itu adalah level energi saya. Maka saat kita menyadari bahwa itu adalah saya, saat ini kita memiliki kekuatan untuk mengatasi semua kesadaran-kesadaran rendah itu. Nah, titik ini yang disebut dengan titik pemberdayaan. Titik ini yang disebut dengan titik kritis. Ya, jadi kita sudah mulai belajar mengambil tanggung jawab pribadi. Lalu kita akan memasuki fase pengembangan diri. Nah, di fase ini masalah bukan lagi sebagai masalah, tapi masalah dipakai sebagai tantangan untuk diselesaikan. Para sahabat, kalau saat ini di level di tangga yang ke-14, kita langsung bisa menyadari, oh indikator yang disampaikan oleh saya tadi adalah indikator-indikator yang ada pada diri saya. Getaran-getaran negatif yang ada pada saya. Level kesadaran saya. Dan kita saat ini pun mengambil tanggung jawab untuk mengatasi semua itu. Kita sudah memasuki level pemberdayaan. Berarti kita sudah memasuki level mengambil tanggung jawab pribadi. Ini sudah masuk pada fase pengembangan diri. Di fase ini, semua yang tadi itu bukan sebagai masalah, tetapi sebagai tantangan untuk diselesaikan. Saya doakan ya, apabila ada para sahabat yang masih memiliki indikator-indikator yang saya sebutkan tadi, tetapi secara jujur kita bisa mengakui kalau itu adalah milik saya. Dan hari ini, saat ini, kita
menyadari semua itu, kita sudah memasuki fase pemberdayaan diri. Maka kita akan berkembang memasuki tangga yang ke-15. Sampai jumpa di tangga yang ke-15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.